Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Mahda Fikri Hanafi Ahmad, NBI 1432000156, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Hani Teki Cendani, STMT. Latar belakang, pemilihan usaha jasa desain memiliki potensi yang besar. Permasalahan yang ingin dipecahkan oleh DNH Desain sangat tergantung pada kebutuhan klien. Dengan menyediakan solusi desain grafis yang sesuai, bisnis DNH Desain dapat membantu perusahaan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan desain visual dan branding mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, apa aspek spesifik layanan yang bisa diberikan oleh DNA Desain yang dianggap penting untuk proses pelayanan? Yang kedua, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat pelanggan? Tujuan. Yang pertama, mengetahui aspek spesifik layanan yang bisa diberikan oleh DNA Desain yang dianggap penting untuk proses pelayanan. Yang kedua, mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat pelanggan. Tentang bisnis kami, DNH Desain adalah perusahaan jasa desain yang berdedikasi untuk menciptakan solusi desain grafis kreatif dan berkelas tinggi. Kami melayani desain grafis cetak maupun digital. Berikut ini ada beberapa contoh hasil desain yang pernah kami buat. Yang pertama ada desain cetak banner untuk seminar hasil penelitian. Kemudian ada desain cetak banner untuk sebuah produk makanan. Yang terakhir ada desain grafis digital untuk feed Instagram. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia solusi desain yang inovatif dan menginspirasi. Misi memberikan layanan desain grafis yang berkualitas tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas menurut Fauzia, tahun 2022, bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Berikut ini ada beberapa bisnis model kanvas di DNA Desain. Yang pertama, key partners. Key partners ada klien. Klien adalah mitra utama bagi perusahaan DNH Desain. Membangun hubungan yang kuat dengan klien dan memahami kebutuhan mereka sangat penting untuk proyek-proyek yang sukses. Kemudian percetakan. Menjalin kemitraan dengan percetakan dan pemasok yang handal sangat penting untuk memastikan produksi barang berjalan dengan efisien. Yang terakhir ada komunitas. Pengembangan kemitraan dengan komunitas dapat menjadi strategi yang sangat berharga bagi DNH Desain. Lanjut, key activities, komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien membantu memahami kebutuhan klien, memastikan proyek berjalan lancar, dan membangun hubungan jangka panjang. Komunikasi yang efektif membantu menjaga klien puas dan membangun reputasi yang baik. Kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk adalah tujuan penting untuk bisnis DNA Desain yang berfokus pada desain grafis. Kualitas produk adalah kunci untuk mempertahankan kepuasan pelanggan, membangun reputasi yang baik, dan mengatasi persaingan. Kemudian lanjut value proposition. Yang pertama, meningkatkan daya saing DNA Desain. DNA Desain harus selalu meningkatkan desainnya dalam industri desain yang kompetitif dan terus memberikan nilai tambah kepada kliennya. Yang kedua, ada DNA Desain sebagai penyedia jasa desain grafis dengan harga yang terjangkau. Kami memahami bahwa desain grafis yang menarik dan profesional adalah elemen penting dalam membangun identitas merek dan menarik pelanggan, dan tidak seharusnya menjadi sesuatu yang hanya dapat diakses oleh perusahaan besar dengan anggaran yang besar. Maka DNA Desain menjadi penyedia jasa desain grafis dengan harga yang terjangkau. Lanjut, customer relationship. Ada
diskon dan promo untuk customer. Memberikan diskon dan promosi kepada pelanggan adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan, mendorong loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua ada menyediakan custom sesuai dengan permintaan klien. Dengan fokus pada kualitas komunikasi yang efektif dan penyesuaian dengan kebutuhan klien, DNA Desain dapat memberikan layanan desain custom yang memenuhi dan bahkan melebihi ekspektasi klien. Lanjut, customer segment. Customer segment ada usaha kecil dan menengah atau UMKM, ada organisasi nirlaba, ada individu pengusaha, kemudian institusi pendidikan, kemudian pemerintah dan sektor publik, dan perencana acara. Lanjut, key resource. Key resource ada SDM yang kompeten dan perangkat dan alat desain. Kemudian lanjut, channel. Channels ada media sosial, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp digunakan untuk berbagi karya-karya, desain terbaru, memperluas jangkauan, dan interaksi dengan klien dan audiens. Ini juga bisa digunakan untuk kampanye pemasaran dan promosi. Yang kedua ada jejaring sosial, membangun hubungan dan menjalin jaringan dalam industri dan dengan calon klien dapat mengarah pada rekomendasi dan kolaborasi yang menguntungkan. Kemudian channels dari rekomendasi. Klien yang puas dapat merekomendasikan DNA Desain kepada orang lain dalam jaringan mereka yang bisa menghasilkan peluang bisnis baru. Lanjut, cost structure. Cost structure ada biaya ongkos kirim dan perangkat lunak dan alat. Kemudian lanjut, revenue stream ada biaya ongkos kirim, kontrak harga tetap, dan lisensi dan royalti. Kesimpulan, dari rumusan masalah tadi bisa disimpulkan yang pertama aspek spesifik layanan yang bisa diberikan oleh DNA Desain yang dianggap penting untuk proses pelayanan bisa dilakukan dengan cara komunikasi efektif dengan klien guna membantu memahami kebutuhan klien untuk memastikan proyek berjalan lancar. Yang kedua, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat pelanggan bisa dilakukan dengan cara memberikan diskon dan promo untuk para customer. Saran yang pertama, upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan para pelanggan melalui platform online atau bisa juga dengan pertemuan rutin dapat meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap proses desain. Yang kedua, menerapkan program penghargaan atau keuntungan bagi pelanggan setia dapat menjadi insentif untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.